Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan sedikit artikel untuk teman-teman ya, khususnya yang sering pinjol ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai untuk videonya, mohon untuk bantu saya subscribe dulu teman-teman channel saya ya. Ini channel saya ini sebenarnya banyak yang nonton teman-teman ya, mungkin banyak juga yang bermanfaat untuk teman-teman. Tapi saya nggak ngerti kenapa untuk subscribe itu sedikit banget gitu ya, agak susah ya. Padahal subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke teman-teman, jika teman-teman memudahkan urusan saya, insya Allah urusan teman-teman akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita mulai untuk videonya ya. Oke, awas jadi korban kenali 4 ciri modus pinjol penipuan. Oke, Anda sebagai calon nasabah harus jeli, teliti, dan membekali diri dengan informasi agar terhindar dari penipuan teman-teman ya. Saat ini kita berada dalam zaman di mana semua kegiatan mulai beralih ke ranah online ya teman-teman ya, hati-hati ya. Bukan hanya seputar belanja saja, mengajukan pinjaman pun ini bisa dilakukan secara online. Oke, kita lanjut. Pinjaman online adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan online atau yang lebih dikenal dengan istilah finansial teknologi atau fintech ya. Berbeda halnya dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga multifinansial konvensional. Prosedur pengajuan kredit online cenderung lebih sederhana dan lebih mudah ya. Tapi di sini walaupun lebih mudah, teman-teman harus berhati-hati karena online ini terlalu berbahaya teman-teman ya. Salah sedikit uang teman melayang ya. Hal ini yang kemudian menarik minat banyak orang. Sayangnya, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan modus penipuan yang akhirnya malah merugikan calon peminjam ya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau mau pinjol. Anda sebagai calon nasabah harus jeli, teliti, dan membekali diri dengan informasi agar terhindar dari kondisi buruk. Demikian untuk itu kenali dahulu ya ciri-ciri modus penipuan kredit online sebelum mengajukan pinjaman sebagai berikut. Minta sejumlah dana sebagai syarat. Ini biasanya memang ada sih beberapa pinjol tuh ada syarat, tapi nggak seberapa ya. Beberapa layanan kredit online memang ada yang mengenakan biaya tambahan untuk administrasi pendaftaran, tapi perlu diketahui biaya yang dikenakan tidak akan seberapa jumlahnya ketika ada kredit online yang meminta dana hingga jutaan rupiah sebagai persyaratan. Sebaiknya Anda berhenti hati-hati dan segera batalkan pengajuan karena bisa jadi penipuan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, bunga cicilan terlampau besar ya. Ini biasanya ini ya, iming-imingnya begitu ya. Iming-iming proses persetujuan kilat memang sangat menarik minat sebagai besar orang ya, Karena hal ini banyak pemberi kredit online yang memanfaatkan minat calon nasabah untuk mengenakan bunga jauh di atas bunga cicilan rata-rata ya. Di sini udah keciri ya untuk penipuannya ya. Kalau teman-teman sadar atau ngeh ya. Bahkan ada yang menawarkan bunga hingga 1% per hari. Sejumlah orang yang berada pada keadaan terdesak dan butuh pinjaman cepat mungkin tidak akan berpikir panjang. Tapi perlu diketahui bahwa pinjaman dengan bunga selangit justru bisa mengacaukan arus kas Anda ya. Bisa pusing, dan bahkan kemarin tuh ada yang bunuh diri gara-gara pinjol teman-teman ya. Jadi teman-teman walaupun lagi memang mepet banget, butuh duit banget, teman-teman tetap harus jeli dan teliti untuk cari pinjol ya. Oke, tidak transparan dengan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan tersembunyi ini biasa disebut biaya siluman. Ada beberapa lembaga keuangan online yang membebankan sejumlah hal yang sebenarnya tidak pernah diterapkan oleh institusi keuangan resmi di Indonesia. Biaya siluman tersebut bisa berbentuk biaya pendaftaran, biaya approval, hingga denda keterlambatan yang sejumlahnya melebihi persetujuan awal. Nah, biasanya kayak gini juga ada juga sih pinjol yang begini teman-teman, banyak biaya silumannya ya. Padahal di awal kita nggak tahu itu biaya itu ya. Tiba-tiba tagihan membengkak ya. Dan selanjutnya teman-teman akan pusing untuk bayarnya ya, karena udah tagihannya udah menggunung soalnya gitu. Tapi saran saya buat teman-teman yang udah tagihan membengkak seperti itu dan gagal bayar, teman-teman ajuin keringanan aja untuk pembayarannya. Ya jujur aja emang teman-teman emang lagi gak punya duit ya gitu. Dan minta keringanan negosiasi bayar pokok tok ya. Selanjutnya, mengabaikan skor kredit nasabah. Oke, nah ini juga sama nih. Biasanya kalau dia mengabaikan skor kredit nasabah,
itu juga biasanya ya ujung-ujungnya sih bisa penipuan gitu ya. Dia gimana caranya supaya si korbannya ini bisa percaya sama dia dan buat mereka ya jadi gini. Jadi kita ngerasa tuh dibantu sama dia teman-teman ya, digampangin semua urusan kita ya. Tapi nggak taunya dia itu penipuan ya. Sebelumnya tujuan pengajuan seseorang lembaga keuangan benar pasti akan melihat riwayat kredit atau transaksi keuangan calon nasabah untuk memastikan bahwa debitur mampu mengembalikan dana yang dipinjam ya. Lain halnya dengan pemberi kredit yang memang berniat untuk menipu, mereka akan memberi iming-iming bahwa akan tetap mengabulkan pengajuan Anda tanpa melihat riwayat tersebut. Meskipun penipuan pinjaman online cukup marak belakangan ini, bukan berarti Anda tidak bisa mengajukan sama sekali asal Anda cukup teliti dalam memilih layanan yang terpercaya, maka transaksi pun akan terjamin teman-teman ya, terjamin aman ya. Oke teman-teman, itulah artikel yang saya share sama teman-teman ya, sedikit banyaknya semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe teman-teman. Mohon bantu saya teman-teman untuk menaikkan channel ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.